Itu kan yang pertama proses pencairannya ke rekening yang dibuatkan oleh petugas BRI-nya. Kemudian Ah, ah, ah. kemudian pencairan yang kedua tadi itu berarti bisa langsung dikirim ke rekening ibunya Bisa, sendiri. bisa. Sebenarnya kemarin juga sebenarnya bisa kalau saya mau kayak gitu, gitu. Oh. Cuma Nah, pemirsa, di sini buat kalian yang ingin mengecek apakah KTP kalian terdaftar dalam bantuan presiden usaha mikro. Nah, di sini sebelum saya tunjukkan cara pengecekannya, ada beberapa kasus di lapangan yang terjadi. Nah, ini saya sedikit sharing pemirsa ya. Jadi, ada peserta tersebut tidak pernah mendaftar ataupun terlibat sebelumnya dengan koperasi atau yang lain pemirsa ya. Tetapi setelah mereka cek di e-form BRI ini ternyata EKTP-nya terdaftar pemirsa. Nah, ini yang bikin kalian bingung mungkin ya. Mungkin ada juga di daerah kalian beberapa kasus seperti ini yang tidak pernah melakukan pendaftaran, tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata EKTP-nya terdaftar. Nah, kenapa peserta tersebut bisa terdaftar sedangkan mereka tidak pernah melakukan pendaftaran? Itu yang pertama pemirsa ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa tahu nomor rekening kita, baik itu Mandiri ataupun BNI? Oke, sedikit saya kasih penjelasan. Data-data tersebut itu bisa didapatkan dari BI atau Bank Indonesia pemirsa ya. Jadi pusatnya di BI tersebut. Walaupun kalian tidak melakukan pendaftaran, bisa jadi pengambilan datanya itu dari Bank Indonesia tersebut pemirsa ya. Jadi pada saat kalian melakukan pengecekan di form BRI ini ternyata data kalian terdaftar. Nah, ini contohnya, salah satu contoh peserta yang tidak pernah melakukan pendaftaran, tidak pernah terlibat di koperasi atau pinjaman apapun, tetapi setelah dicek ternyata datanya terdaftar pemirsa. Ini saya coba tunjukin ke kalian. Ini nomor KTP-nya, saya sensor pemirsa ya. Oke, kemudian tinggal kalian masukkan aja. Nah, buat kalian yang ingin mengecek data kalian, apakah kalian terdaftar EKTP-nya atau tidak, kalian bisa akses link ini ya, efom.bri.co.id yang ini /bpum. Kalian bisa klik juga linknya, tak taruh di deskripsi video ini. Nah, setelah kalian masukkan nomor KTP kalian seperti ini, kemudian kode verifikasinya sudah kalian masukkan, tinggal kalian pilih yang proses ini. Nah, kalau muncul seperti ini, nomor EKTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau bantuan presiden usaha mikro atas nama ini dengan nomor rekening ini. Nah, meskipun kalian tidak merasa melakukan pendaftaran atau yang lain, tapi setelah kalian melakukan pengecekan ternyata terdaftar, itu berarti rezeki kalian. Oke, kita coba lakukan proses. Nah, jika muncul keterangan seperti ini, itu artinya KTP kalian belum terdaftar sebagai penerima bantuan presiden usaha mikro ini pemirsa ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya kalian tinggal datang ke kantor BRI terdekat di kota kalian. Nah, ini ada salah satu teman saya yang sudah melakukan pencairan ini dan saya sudah lakukan komunikasi via telepon. Ini dia. Ibu ke Bank BRI kan nunggu antrian. iya. Nah, habis itu setelah nomor antriannya dipanggil, kemudian langkah berikutnya yang diminta apa, Bu? Oh gitu. Kalau untuk kemarin, karena memang itu kan baru awal ya. Untuk yang hari kemarin tuh memang untuk awal. Kalau yang sekarang kan sudah kedua. Kedua dari orang yang tahu lewat e-form. Nah, kalau yang kemarin masih enak. Jadi begitu saya masuk, saya bilang sama satpamnya, Pak, saya dapat bantuan nih. Terus satpamnya tanya, mbaknya dapat bantuan itu
dari apa, maksudnya melalui apa, SMS atau apa. Terus saya bilang saya cek lewat e-form, saya bilang kayak gitu kan. Boleh ditunjukkan kayak gitu. Terus saya bilang ini Pak, oh iya, minta KTP-nya Mbak biar saya cekin kayak gitu, karena kebetulan yang di e-form itu kan punya saya, ada kodenya kan, jadi depannya itu kan biasa ada kode untuk banknya masing-masing gitu, walaupun BRI tapi setiap kotak kan ada tuh, misal BRI A kodenya berapa, BRI B ada kodenya berapa. Nah kebetulan yang punya saya kan jauh dari tempat saya nih, dari tempat tinggal saya. Nah terus sama dianya kayak gini, nanti kalau misal saya cek di sini dia keluar nomornya, nomor rekeningnya nanti bisa diproses di sini. Tapi kalau misal nanti nomornya tidak bisa, berarti sampean harus datang ke yang nomor yang tertera di e-form itu. Nah kebetulan kemarin bisa, jadi ya udah saya dikasih formulir itu ya memang disebutin ya kayak usaha apa gitu ya. Saya bilang aja ojek online kayak gitu kan, saya tulis kayak gitu aja gitu. Jadi nama, alamat, terus kayak usahanya apa, terus tanda tangan itu ada 2 lembar. Lalu itu ngumpulkannya kan sesuai antrian ya. Kebetulan kemarin saya antrian kalau nggak salah 33 gitu. Nah pas begitu saya sana, saya sudah ngadep ke CS-nya, saya kasih, di sananya tanya ada rekening BRI, ada, saya bilang kayak gitu. Oh ya udah gini aja deh, biar saya buatin yang baru aja katanya. Oh ya udah monggo ngikut, saya bilang gitu. Kalau memang mau yang punya pribadi yang bukan bantuan, saya ada, saya bilang. Nggak usah saya bikinin yang baru, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dibikinin, habis dibikinin sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Ini mau diambil berapa? Saya tanya, bisa diambil semua, saya bilangnya gitu. Kalau untuk pertama nggak bisa, paling ya maksimalnya 1/4 lah gitu. Terus saya bilang ya udah saya ambil 1.000 aja dulu gitu, biar yang lainnya besok nggak apa-apa gitu. Habis itu ya udah ditulis 1.000, terus sama saya dikasih kayak BRI Life, jadi kayak asuransi, itu bayarnya 50.000 gitu. 50.000 itu setahun gitu. Jadi untuk jangka 1 tahun itu dipakainya kalau misal kita ada kecelakaan atau kita sakit, opnam ya gitu ya, opnam atau apa, nanti itu bisa diklaim, kita bisa dapat seharinya itu 100.000. Nah, terus saya bilang, saya kan punya BPJS selain yang bukan ini, nggak apa-apa. Nanti tetap pakai misal ada sakitnya, ada apa, terus nanti opnam, pakai aja BPJS. Nah, nanti kan ada tuh kayak kwitansi apa. Nah, ini untuk yang lain dari rangkaiannya itu ya. Iya. Terus habis itu ya udah saya ngikut, nggak apa-apa, bayar 50 juga nggak apa-apa lah, saya bilang kayak gitu. Terus ya udah saya dikasih kayak kartu gitu kan, kayak kartu, terus dimintain nomor HP-nya berapa gitu. Saya kasih nomor HP itu ternyata untuk nantinya pemberitahuan yang asuransi itu. Ternyata memang benar, malamnya saya dapat gitu. Jadi dari BRI Life gitu bahwa saya sudah menjadi pesertaannya gitu. Nah jadi ini tadi saya ambil untuk yang kedua duit saya, jadi saya tarik semua habis. Bisa diambil diambil sampai 0 bisa, tapi saya ngambilnya langsung saya transfer ke rekening saya sendiri yang bukan bantuan. Itu kan yang pertama proses pencairannya ke rekening yang dibuatkan oleh petugas BRI-nya. Kemudian pencairan yang kedua tadi itu berarti bisa langsung dikirim ke rekening ibunya sendiri. Bisa, sebenarnya kemarin juga sebenarnya bisa kalau saya mau kayak gitu gitu. Cuman kan karena awal jadi ya udah saya ngikut aja, padahal habis saya dapat tunai 1.000 itu saya langsung setor tunai juga gitu lewat ATM gitu. Ke rekening pribadi ya. Rekening pribadi, iya betul. Tapi terus ada yang bilang juga katanya dari BUMN nih, orang pegawainya gitu ya, dia bercerita memang daftar itu sudah ada untuk saat ini tuh sudah ada, mereka tuh sudah tahu siapa sudah tahu kayak gitu. Nah jadi kalau ada yang kayak dia diprioritaskan seperti ini untuk bantuannya itu, dia menjadi nasabah BRI, dia menjadi ibaratnya itu untuk kredit apanya itu bagus. Lalu untuk yang tidak pernah hutang sama sekali, lalu dia belum dapat bantuan, dia bisa masuk situ gitu. Itu yang BUMN bilang seperti itu. Gitu. Berarti sudah ada, maksudnya data-data yang diprioritaskan ya? Iya. Karena di sini ada dua
dua muncul rekening, misal misal kayak gini ya contohnya saya bacain. Jadi nanti tuh ada dua. Kemarin juga saya dengar orang itu yang bicara itu kan, ini karena kamu tak daftarin ini yang kemarin dari prakerja apa terus kayak ini makanya kamu lolos. Enggak, ini enggak ada hubungannya kayak gitu. Nah, misal dia lolos dengan beda nomor apa namanya tuh nomor rekening, dia akan munculnya seperti ini nih. Karena punya kakak saya itu dia sama sekali tidak tahu apa-apa gitu, tidak pernah pegang-pegang apa, tahu-tahu saya cekin dapat. Nah kayak gini nih, nomor EKTP terdaftar sebagai BPUMN atas nama titik gitu kan dengan nomor rekening sekian biasanya yang ditunjukin tuh depannya itu kode BRI-nya gitu kan, terus nanti kan bintang baru 4 digit di belakangnya. Lalu untuk verifikasi dan pencairan hubungi kantor BRI terdekat membawa EKTP, sudah kayak gitu doang gitu. Kenapa tadi kok mintanya pakai surat keterangan usaha, apalah usaha apa gitu. Nah ini untuk yang dia memang punya rekening. Ini kakak saya, dua-duanya dia pakai rekening dia sendiri gitu. Jadi datang ke situ bawa buku tabungan. Kalau yang memang sesuai rekeningnya. Nah, kalau punya saya, karena saya tidak pakai itu, jadi punya saya cuman 153101 sekian. Nah, itu cuman kode. Saya cek kode itu kode mana ya? Oh, ternyata saya harusnya BRI yang sana gitu, bukan yang dekat rumah. Jadi ada dua macam, yang tidak rekeningnya sendiri itu nanti dibikinkan rekening baru sesuai yang ada di sini. Jadi saya dapat buku tabungan lagi itu baru itu. Yang sesuai baru dengan memang banpres. Yang sesuai dengan apa notif yang muncul tersebut ya. Iya betul. Jadi itunya tuh yang tahu kan sana kan orang banknya itu. Nah kemarin dicocokin sama enggaknya gitu. Kalau sama ya nanti pihak bank akan bilang, oh iya ini sampean memang ada datanya di sini, ya udah nanti diurus di sini aja gitu. Tapi kalau misal dia di sini ditunjukkannya ada 599 berapa kayak gitu, itu nomor rekening, ya udah berarti dimintanya buku tabungan. Karena nanti habis kita tanda tangan kita kan difoto nih sama BRI, suruh megang. Kalau yang buku tabungan ya buku tabungannya dipegang sama kita megang KTP, nanti dia yang foto. Kalau kayak saya kemarin karena saya dibikinin baru, jadi saya kayak formulir apanya itu dipegangin, KTP kayak gitu. Pokoknya intinya ada pembuktian kayak gitu loh untuk ininya. Rata-rata kan banyak yang dapat dicek di browsernya itu, tapi mereka merasa nggak pernah melakukan pendaftaran atau terlibat dengan koperasi atau yang lain. Tapi itu mungkin masuk kategori yang diprioritaskan ya. Yang pertama mungkin mereka mempunyai tabungan atau rekening di BRI, kemudian yang kedua yang ibu tadi sebut dia mungkin kreditnya bagus. Ya kreditnya bagus itu bisa. Terus, padahal ini saya sudah ingat. Jadi kayak gini. Kemarin juga bingung, saya pun sebenarnya juga bingung. Saya ini lolos kemarin itu, apakah karena saya kemarin sempat ikut yang UKM online itu loh, kan ada tuh. Saya memang kemarin ada istilahnya ada ngisi-ngisi juga gitu, saya ngisi-ngisi juga. Terus itu mungkin tanggal 13-14 ya, karena kita tahu linknya yang nasional kan itu. Nah, terus kok nggak lama kemarinnya itu kok saya ada gitu. Nah, ini sebenarnya ada itu sebelum saya daftar atau setelahnya gitu. Nah, terus semalam saya dapat kabar dari daerah Grobogan, Jawa Tengah itu, dia kan daftar lewat online. Jadi kalau di Kabupaten Grobogan itu dia ada link sendiri untuk yang model kayak gini banpresnya. Jadi kalau untuk yang KTP sana itu memang disertakan langsung surat keterangan usaha. Mereka pada nyarinya di kelurahan gitu. Misal, warung sembako ya sesuai kayak gitulah gitu. Nah, nanti katanya kan pemberitahuannya nanti bisa lewat SMS gitu. Nah, tapi semalam dari IG-nya Kadiskopnya itu dari yang dari Pemkapnya itu kok dia bilang kayak gini. Jadi sama seperti yang sekarang itu suruh ngecek ke e-form. Kayak gitu dia. Silahkan cek nama Anda, kayak gitu. Silahkan cek. Sebentar, saya bacain. Makanya saya bingung ini sebenarnya apa udah jadi satu itu atau bagaimana gitu loh. Bentar. Karena banyak orang ini nih, seperti ini nih.
bagi para pelaku usaha mikro yang ingin memastikan apakah lolos atau menerima program Banpres produktif yang itu tadi yang BPUM kan Iya, singkatannya. BPUM. Silakan kunjungi alamat website berikut ini. Plug ini yang saya cek kemarin, efom.bri.co.id/BPUM. Berarti nggak ada bedanya yang diprioritaskan sama yang daftar melalui online tersebut, pengecekannya tetap melalui Iya, e-form tersebut. Makanya masih bingung juga ini di sini kok disuruh yang sananya kemarin itu dia ngeling sendiri, dia pakai yang itu loh, yang apa? Yang bit terus Iya, dot, ada bit yang apa kayak itu. gitu kan berarti dia sendiri kan itu kan. Iya, Nah, kemarin banyak juga yang tak daftarin pakai itu gitu. Tapi tak cek juga NIK-nya kok tetap tidak terdaftar ya. Terus nunggu merekanya bagaimana? Apakah lewat SMS? Tapi sedangkan dari Dinkopnya ini suruh ngeceknya pakai e-form. Iya, memang ini sih apa namanya, kebijakannya kan dari Koperasi Pusat ya, pemerintah pusat ya. Mungkin dari kepala dinasnya itu buat mereka yang sudah melakukan pendaftaran, dan dari pihak dinasnya sudah melakukan penginputan datanya dan dikirim ke pusat juga. Nah, buat mungkin yang nggak sabar atau pengen tahu hasilnya, dialihkan ke browser tersebut, form tersebut, untuk memastikan apakah sudah terdaftar apa belum. Karena kan apa namanya, keputusan finalnya atau ininya kan dari pemerintah pusat, setahu saya sih begitu. Iya, memang semua dari pemerintah pusat. Lalu yang di sini nih, ini juga, nah tadi juga saya ketemu juga nih orang juga, dia juga BPUM tapi Pegadaian. Jadi di SMS-nya itu, dia kan dapat SMS nih, Pegadaian. Tapi datangnya ke BRI juga dia. Ambilnya juga dari BRI, cuman beda. Ada tulisannya di situ Pegadaian. Jadi yang beda mengusulkan notif berarti ya. Makanya yang ini nih bingung, makanya saya, yang kakak sama om saya itu sama sekali saya nggak daftarin apa-apa karena saya ngerasa UKM ini kan memang harusnya untuk usaha mikro ya. Iya, betul. Karena mereka tidak ada usaha, karena cuma ibu rumah tangga biasa sama istilahnya yang nggak ada usaha yang memang ini gitu. Jadi saya nggak daftarin, kok malah dapat gitu loh. Tapi memang punya tabungan di BRI, Bu ya? Yang dua punya, yang om saya sama sekali nggak punya buku tabungan, dia nggak pernah utang di BRI, nggak pernah utang kayak gitu, nggak pernah dia. Tapi tabungan lain mungkin BNI atau Mandiri nggak ada. Makanya heran. Iya. Terus kalau kakak saya yang satunya, karena dia prakerja kemarin kan saya daftarin lolos, terus dia sebenarnya punya usaha, cuman sebelum COVID kan dia sudah ambil kur toh. Nah kemarin tak cekin ya jelas nggak dapat lah, karena di situ kan syaratnya dia tidak ada istilahnya pinjaman sama bank kayak gitu. Kalau untuk Jateng DIY, kalau kebetulan yang punya saya, yang kakak kan di Jateng, om di Jateng itu ada 2. Terus kakak sini yang ini tanpa daftar apa-apa ya, itu ada 3 orang, 2 di Jateng, 1 di sini, terus sama saya itu kan. Nah, yang lainnya tuh saya lihat di Jogja nih banyak sekali. Makanya ini khusus untuk Jateng DIY dulu, terus nanti berikutnya. Terus ini nih mau sampai kapan gitu loh. Kan belum tahu juga. Iya. Soalnya nggak ada informasi resmi juga. Makanya ini pun juga e-form ini saya tahu juga dari Satpam BRI gitu, Mbaknya punya hutang BRI nggak ada, saya bilang gitu. Coba Mbak dicek e-form BRI lah, nanti apa, saya bilang gitu. Itu bantuan apa, saya juga bingung gitu. Masukin aja coba Mbak NIK-nya, kalau memang nanti beruntung ya akan muncul, saya masukin lah. Loh Pak kok kayak gini, ya berarti sampean dapat kayak gitu. Ya, terus dari situ saya udah terus kabar kan, sini NIK tak cek gitu lah. Seandainya orang memang benar-benar tidak tahu, terus gimana itu bantuannya itu, apakah sampai ke orangnya atau ya kan kita kan nggak tahu juga. Saya juga punya pemikiran gitu, kalau misalnya ini kan juga tanpa daftar mereka dapat. Nah, ya, buat yang tidak tahu dan nggak melakukan pengecekan tersebut,
tetapi sebenarnya dapat. Nah, itu larinya Iya. kemana kan pastinya seperti itu. Nah, apakah dari pihak bank yang akan jemput bola atau bagaimana Atau gitu? mungkin ada notif melalui SMS atau apa atau yang lain yang memberitahukan kepada pemilik tersebut bahwasannya mendapatkan bantuan. Soalnya kan Iya, rata-rata yang dicek di e-form itu nggak dapat SMS kan, Bu ya? iya, iya, nggak dapat. Saya pun juga nggak dapat. Lah ya berarti kan maksudnya nggak semua orang tahu pengecekan di form tersebut, di e-form tersebut. Iya, iya, emang benar. Makanya saya juga berpikirnya kayak gitu. Ini kalau orang yang nggak tahu, mungkin rezekinya orang yang di pelosok, tapi nggak ada yang ngasih tahu. Nah, Terus gimana iya nasibnya dia, iya gitu betul. loh. Karena kan juga komunikasi mungkin di daerah-daerah tertentu juga minim Iya, kan. kalau kita kan biasa karena di jalan, jadi omongan kayak gini langsung nyampai gitu kan. Nah, kalau saya tuh mikirnya kasihan yang di pelosok-pelosok. Iya. Apakah sampai nanti ke mereka yang memang berhak untuk mendapatkan? Tapi ini ya, untuk yang PKH memang nggak dapat. Saya ngecek NIK yang memang PKH nggak ada yang dapat sama sekali. Tapi kalau prakerja dia dapat ini ada. Saya pun kayak gitu. Saya lolos prakerja, saya lolos ini. Berarti, yang lolos BPJS ketenagakerjaan juga bisa dapat ini juga. Ya, terima kasih banyak Bu ya. Soalnya Oke, sama-sama. ini kan kemarin juga sempat bingung sih karena banyak yang tanya juga. Ya seperti itu tadi. Misal nanti ada apa-apa tanya aja kayak gitu. Tanya aja nanti saya kan nunggu yang ini nih yang dimintain surat keterangan itu yang harusnya dia bisa cair tapi karena dia disuruh pulang lagi suruh minta surat keterangan. Nah, nanti hasilnya bagaimana nanti saya infokan deh. Oke. Terima kasih banyak Bu ya. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.